Planet kita mengalami peristiwa kepunahan hewan terbesar sejak zaman dinosaurus. Tapi kali ini, bukan meteorit yang mengancam hidup mereka, tapi manusia. Selama 50 tahun terakhir, manusia telah menghancurkan hampir 2/3 spesies. Anda tidak akan pernah lagi mendengar tentang Pica sardinia yang imut ini. Kata orangnya tidak akan lagi memperingatkan Anda tentang hujan dengan suara seraknya. Dan penggemar melodrama remaja tidak akan bisa menjaili serigala Tasmania di kebun binatang, menyebutnya siako belang. Tidak seperti beberapa hewan, kita dapat membuat keajaiban dengan bantuan rekayasa genetika. Pada tanggal 23 Februari tahun ini, sebuah peristiwa sensasional terjadi. Fotografer Australia, Neil Waters, memposting konten yang menakjubkan di internet. Gambar serigala Tasmania yang dianggap punah 85 tahun lalu. Ini bisa berarti bahwa para ilmuwan diam-diam telah membuat kemajuan dalam cloning. Kita dapat memperbaiki semuanya, tapi ada pertanyaan lain. Apakah itu layak dilakukan? Sebelum Anda menjawab, saya ingin Anda berjumpa dengan makhluk ini. Untuk bisa melihatnya, Anda perlu mengangkat kepala. Ini adalah elang Haast, burung pemangsa terbesar sepanjang sejarah. Elang Haast sangat mirip dengan elang terbesar di dunia, elang harpi. Hanya saja, beratnya 2 kali lipat, dan lebar sayapnya 40% lebih besar. Ia hidup di Pulau Selatan Selandia Baru sampai orang-orang dengan kejam memusnahkan burung agung ini. Menurut legenda, setelah orang-orang Maori memusnahkan moa, sumber makanan utama elang Haast, burung raksasa itu mulai balas dendam kepada orang-orang, memburu anak-anak mereka yang masih kecil. Karena inilah orang Maori harus membunuh burung yang menyeramkan ini. Dengan satu alasan, membela diri. Manusia telah menjadi predator dan pembunuh paling berbahaya sepanjang masa. Tapi anak-anak Selandia Baru bermain di halaman tanpa rasa takut diseret oleh burung raksasa. Mungkin Anda ingin mengkloning hewan lain dari hewan yang baru saja punah. Bagaimana dengan makhluk ini? Suka nggak? Beruang raksasa berwajah pendek. Ini lebih berat dari badak modern, 50% lebih besar dari beruang kutub terbesar. Dan seperti yang Anda lihat, 2 kali tinggi badan Anda. Untuk bertahan hidup, ia harus makan setidaknya 33 pon daging per hari. Itu 1 corgi. Sekarang, lihat apa yang berdiri di sebelah kanan Anda. Megalania adalah kadal darat terbesar yang diketahui sains. Ini setinggi bangunan 2 lantai. Dan beratnya seberat jantung paus biru. Tapi baik itu maupun beruang grizzly purba tidak dapat melarikan diri dari manusia. Dalam rantai makanan, manusia menjadi saingan mereka, menghancurkan semua yang dimakan beruang dan megalania. Sangat mungkin bahwa orang baru saja membunuh predator ini ketika mereka bertemu dengannya. Apakah Anda pikir Anda tidak akan melakukannya? Pertama, kenali mereka. Tapi di mana mereka? Anda tidak akan langsung melihat megalania. Bukan, dia bukan pemalu. Hanya saja, kadal berburu dengan menyergap. Ia akan langsung melumpuhkan Anda dengan memotong tandon dengan giginya yang tajam. Pernahkah Anda melihat video tentang cara membuka chip dengan benar dengan membuat sayatan di tengah tas? Bahkan, tidak ada yang tahu bahwa megalania telah mengetahui semuanya sejak lama. Ia akan segera merobek perut Anda dan mulai memakan Anda hidup-hidup. Sangat disayangkan bahwa spesies unik seperti itu telah punah. Tapi, jangan khawatir. Akhir tahun 90-an, ada banyak spekulasi bahwa megalania pernah terlihat di Australia atau New Guinea. Mungkin masih hidup tanpa cloning. Dan inilah beruang berwajah pendek. Ia tidak kesulitan menemukan Anda karena hidungnya yang super sensitif. Perhatikan rahang bawahnya. Taringnya menunjuk ke arah yang berbeda, mirip dengan harimau. Tidak seperti megalania, gigi samping beruang akan secara efektif memotong tidak hanya tandon Anda, tetapi juga tulang Anda. Pemusnahan monster semacam itu adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia purba. Tapi kesalahan apa yang dilakukan bintang internet yang banyak dibanggakan ini? Serigala Tasmania yang dilakukannya pada kita. Harimau Tasmania, ia juga disebut begitu, punah pada tahun 1936, yang berarti sudah ada saat kamera ditemukan, dan kita bisa melihat gambar aslinya. Jangan takut untuk mendekatinya. Ini seperti kucing besar dengan warna belang yang menarik.
Lihat betapa asiknya ia menguap. Mulutnya terbuka di 90 derajat. Ternyata kucing belang ini tidak begitu berbahaya. Dan siapa yang tahu apa yang bisa diharapkan manusia darinya. Berani masukin jari ke mulutnya. Pada tahun 2005, majalah Australia The Bulletin menawarkan hadiah 1,25 juta dolar Australia kepada siapa saja yang bisa menangkap harimau Tasmania hidup-hidup. Dan Neil Waters, Presiden Harimau Tasmania Evernos, bisa menjadi jutawan berkat foto seluruh keluarga harimau Tasmania, termasuk seekor anak harimau. Mungkin harimau Tasmania yang kita temukan adalah hasil eksperimen yang berhasil dilakukan oleh para ilmuwan di bidang cloning, dan kita akan segera melakukannya. Aku bisa memulihkan hewan lain yang baru saja punah dan kuperkenalkan kepadamu. Omong-omong, yang pertama kali memikirkannya adalah para ilmuwan dari proyek Lazarus dari Universitas New South Wales. Mereka mengambil jaringan katak yang telah mati dan membeku sejak tahun 1970-an. Para ilmuwan berhasil menanamkannya ke dalam telur spesies katak yang berkerabat dekat. Meskipun tidak ada embrio yang bertahan lebih dari beberapa hari, ini mungkin langkah pertama menuju perubahan. Skenario Jurassic Park menjadi kenyataan karena saya pikir kita melupakan pahlawan yang sebenarnya, hewan besar yang telah punah sejak lama. Anda belum pernah mendengar tentang mereka atau kekuatan super mereka. Apa yang benar-benar menarik untuk diperbarui dan ditempatkan di taman bersama penduduk purba yang bangkit kembali adalah Helicoprion. Ikan predator ini adalah karakter peri gigi yang paling tidak disukai. Giginya memiliki kemampuan yang tidak biasa. Mereka tidak menurun melainkan berubah menjadi roda di rahang bawah. Mirip dengan pola. Dengan spiral mematikan ini, Helicoprion bisa mengatur pembantaian gergaji mesin Paleozoikum. Menyaksikan Helicoprion melalui kaca akuarium besar, salah seorang pengunjung taman sepertinya sangat tertarik. Dia adalah Steven Spielberg. Dia pasti akan terinspirasi untuk membuat film Jaws berikutnya dengan karakter ini sebagai pemeran utama. Kecuali tentu saja Helicoprion dikalahkan dalam audisi oleh Aiculolamna Millar Kae. Ia memiliki lebih banyak peluang karena pada tanggal 18 Maret para ilmuwan merilis berita tentang fosil hiu kapur yang diawetkan yang ditemukan di Teluk Meksiko. Ciri khasnya, sirip dada yang menyerupai sayap, dan ia menyerupai ikan pari lucu yang terperangkap dalam tubuh hiu yang kejam. Akan menarik untuk memelihara hewan punah lainnya di rumah daripada di taman. Karena sekarang sangat modis untuk memiliki hewan peliharaan babi mini daripada anak kucing. Tapi bagaimana dengan Entelodon, babi hutan kanibal berukuran raksasa? Hewan peliharaan ini jelas bukan untuk penakut. Dengan taring 8 incinya, babi lektor tidak segan-segan memakan jenisnya sendiri. Jika anjing Anda tidak melakukan tugasnya dengan baik, perampok pastinya cocok dengan selera Entelodon. Semoga bisa menyelamatkan pemiliknya. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan hewan super ini adalah cloning. Untuk semua kekuatan mereka, mereka semua gagal menghindari kepunahan dan pemusnahan. Semua kecuali satu makhluk tak terkalahkan, musang madu. Ini dia, berbaring di sana, gatal. Ancaman kerajaan liar. Apakah Anda ingin membelai musang lucu itu? Saya tidak akan menyarankan ini. Makhluk ini benar-benar maniak. Musang madu terdaftar dalam Guinness Book of Records sebagai hewan yang paling tak kenal takut. Tidak hanya mempertahankan diri dengan kulitnya yang tebal dan elastis yang sulit digigit, ia juga terlibat perkelahian dan pembantaian terlebih dahulu. Musang madu, bintang internet Stoffel, telah lebih dari sekali melarikan diri dari sarangnya, dan ia tidak melarikan diri ke alam liar, tapi pergi untuk mengalahkan hewan kebun binatang lainnya. Musang madu adalah Chris Brown dari kerajaan hewan. Setiap orang mungkin memiliki teman seperti itu yang menjadi garang di pesta dan tidak bisa dihentikan. Karena beruang madu bukan anggota klub pertarungan, tidak ada aturan saat bertarung. Ia menggunakan teknik terlarang. Ia bisa dengan kejam menyerang wajah dan mata saingannya, lebih tepatnya korbannya. Kaget nggak? Ada orang yang bisa dengan mudah mengunyah biji popcorn. Rahang musang madu sangat kuat sehingga bisa memakan kura-kura dengan cangkangnya. Bahkan jika itu jatuh ke mulut pemangsa, katakanlah ke dalam perangkap taring serigala Tasmania pada 90 derajat, ia masih tidak bisa menelan musang madu karena ia juga sangat cerdik. Mungkin Anda bisa pergi ke Afrika dan melihatnya dari dekat. Tidak ada jaminan dalam menit pertama berjumpa dengannya, ia tidak akan menggores mata Anda.
Anda mungkin berpikir, mantap, jika semua pejantan yang disebutkan di atas sama tangguhnya dengan musang madu bertahan hingga hari ini. Para ilmuwan telah mencoba mengkloning serigala Tasmania sejak 1999. 3 tahun kemudian, DNA-nya telah diekstraksi, tetapi tidak dapat digunakan. Kemudian, 6 tahun para ilmuwan telah berhasil membuat beberapa gen harimau Tasmania bekerja pada embrio tikus, tetapi tidak ada embrio yang berkembang yang berubah menjadi serigala. Kemudian para ilmuwan menenangkan diri, dan kita bisa bernafas lega karena kita yakin kita tidak akan masuk ke rahang yang terbuka seperti pemanggang daging listrik. Tapi tiba-tiba pada 2021 kita lihat foto-foto serigala Tasmania ini berjalan dengan tenang di hutan Tasmania. Mungkin eksperimennya tidak terkendali dan segera akan ada foto-foto hewan punah lainnya di web. Siapa yang berjalan di dekat kita sekarang? Kita sih tidak begitu memperhatikan mereka. Hewan apa selain serigala Tasmania yang ingin Anda perhatikan di halaman belakang Anda? Ini adalah karakter yang Anda temui beberapa menit yang lalu. Beruang kuno berwajah pendek. Genomnya terpelihara dengan baik dan dapat dipulihkan di masa depan. Masalahnya adalah menemukan induk pengganti karena kerabat terdekat beratnya sekitar 10 kali lebih sedikit. Mungkin ada genom dan hewan purba lainnya. Yang mana yang akan Anda hidupkan kembali? Seekor babi kanibal, ikan gergaji, seekor bayi elang pembunuh? Mengapa manusia tidak boleh membangkitkan dirinya sendiri? Neanderthal adalah pilihan yang paling layak untuk cloning. Bahkan ada spesies pengganti yang cocok. Itu adalah kita. Namun, deklarasi PBB melarang cloning terhadap manusia karena dianggap tidak etis.